percaya sama-sama katakan amin. Saya persilakan untuk Pastor Jeffrey Rama untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Senang sekali sore ini bisa menyapa Bapak Ibu Saudara, bertemu dengan Bapak Ibu Saudara walaupun hanya dari sebuah layar. Tapi saya bersuka cita, saya melihat wajah-wajah yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, dengan berkat Tuhan. Semoga kabar saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa sedang mengalami sesuatu, sedang mengalami ujian, sedang mengalami satu problem dalam hidup saudara, percayalah, kalau saudara tidak kehilangan iman, tidak menyerah, ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Yang juga nah, saudara, dari bicara tentang janji Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah the promise of God. Saudara-saudara, Alkitab itu berisi ribuan janji Allah kepada umatnya, kepada saudara dan saya, kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga seringkali Alkitab itu disebut sebagai buku janji Tuhan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan pernah mencoba menghitung dengan detail ada berapa janji Tuhan di dalam Alkitab. Dan hamba Tuhan ini menemukan bahwa kira-kira ada 30.000 janji Tuhan di dalam Alkitab. Luar biasa, saudara. Dan hal yang harus kita ketahui adalah begini, bahwa pada saat Tuhan berjanji, Tuhan itu tidak pernah main-main dengan janjinya. Pada saat Tuhan berjanji, Tuhan itu serius dengan janjinya. Nah, kita akan melihat satu ayat yang menunjukkan bahwa ketika Allah berjanji, Allah itu begitu serius dengan janjinya. Dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-17 sampai ayat 18. Terima kasih untuk multimedia yang membantu kita untuk kita bisa membaca ayat-ayat dengan lebih baik. Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 18 saya bacakan buat saudara. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Jadi ayat 17 berkata, untuk meyakinkan kita yang berhak menerima janji itu, untuk meyakinkan bangsa Israel pada waktu itu, orang-orang percaya yang berhak menerima janji itu, Allah itu sampai mengikatkan dirinya dengan sumpah. Ayat 18 kita lihat. Supaya oleh dua kenyataan. Apa itu dua kenyataan? Saya tulis di situ, yang dimaksud dengan dua kenyataan adalah janjinya dan sumpahnya, yang tidak berubah-ubah. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara-saudara, ayat ini memberikan kepada kita satu jaminan, satu kepastian, dan juga sebuah informasi bahwa ketika Allah berjanji untuk menyatakan keseriusan Allah akan janjinya, Allah itu sampai mengikatkan dirinya dengan sumpah. Dan dikatakan tadi ayat 18, supaya oleh janji dan sumpahnya yang tidak berubah, kita yang memiliki pengharapan, kita itu beroleh dorongan yang kuat untuk tetap terus bertahan kepada pengharapan kita. Karena apa? Karena janji Allah itu tidak berubah. Yang percaya katakan amin. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayai janji Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita meragukan janji Tuhan. Dan saya membayangkan, saudara, kalau setiap kita, termasuk saya, saudara, kita menjadi orang Kristen yang betul-betul percaya dan tidak pernah sedikit pun meragukan janji Tuhan dalam hidup kita. Walaupun di dalam perjalanannya, janji Tuhan itu tidak selalu langsung digenapi. Tapi seringkali yang kita alami adalah ada waktunya Tuhan. Betul? Kita berdoa hari ini, kita berharap hari ini, dan ada waktunya Tuhan sampai pengharapan kita menjadi kenyataan. Dan kalau kita tidak menyerah, kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada janji Tuhan, maka saya yakin setiap kita akan memiliki hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup kita akan dipenuhi dengan pengharapan-pengharapan yang menjadi kenyataan. Hidup kita akan dipenuhi dengan janji-janji. Kita akan melihat bukti daripada janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara,
Hari ini saya ingin men-sharingkan ada 3 hal yang sederhana. Bahwa kita perlu mengenali sifat-sifat dari janji Tuhan. Mari kita melihat sifat-sifat daripada janji Tuhan, supaya apa? Supaya kita mengenali, ketika kita mengenali sifat dari janji Tuhan, kita mengenali cara kerjanya Tuhan, maka kita bisa tahu bagaimana kita harus bertindak, dan pengharapan kita makin kokoh untuk menjangkau pengharapan yang kita doakan, supaya kita melihatnya menjadi kenyataan. Mari kita lihat yang pertama. Sifat dari janji Allah yang pertama, yaitu adalah bahwa God's promises are credible. Janji Allah adalah janji yang dapat dipercaya. Ini sifat janji Allah yang pertama. Bahwa janji Allah itu bisa dipercaya. Saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara yang mengikuti Zoom pada sore hari ini, saudara pernah dijanjikan sesuatu oleh seseorang. Entah itu oleh teman saudara, entah itu waktu kecil, biasanya kita suka dijanjiin sama orang tua kita ya. Ayo, kalau kamu nilainya bagus waktu kita SD. Kalau kamu nilainya bagus, nanti papi beliin sepeda. Kalau kamu lulus SD, nanti papi beliin sepeda. Kita udah lulus SD, kita nagih sama papi kita. Papi, mana katanya udah lulus SD, mau dibeliin sepeda. Wah, kamu sekarang udah SMP, nggak zaman lagi naik sepeda. Nanti kalau kamu lulus SMP, papi beliin motor. Udah kamu nunggu aja. Wah, kita suka cita karena dijanjiin mau dibeliin motor. Kita belajar dengan giat, dapat nilai bagus, akhirnya kita lulus SMP. Waktu kita lulus SMP, kita nagih lagi sama papi kita. Papi, dulu sepeda nggak dibeliin, katanya mau dibeliin motor. Sekarang saya sudah lulus SMP. Ya, mana motornya? Wah, kamu sekarang udah lulus SMP. Kamu udah jadi anak SMA. Sekarang rata-rata anak SMA itu bawa mobil, bukan bawa motor. Udah, kamu belajar aja. Nunggu aja 3 tahun lagi. Nanti kalau kamu lulus SMA, papi beliin mobil. Wah, kita semangat, saudara. Walaupun janji-janji yang kemarin belum ditepati, tapi kita semangat. Kita belajar lagi dengan giat. Sampai akhirnya kita lulus SMA. Kita berharap dibeliin mobil. Waktu kita nagih sama papi kita, papi, mana katanya lulus SMA mau dibeliin mobil. Kemudian papi kita bilang apa? Wah, sekarang ini bahaya, naik mobil banyak begal di tengah jalan. Udahlah kamu naik Grab aja, katanya saudara. Pada akhirnya kita nggak dapat janjinya. Saudara-saudara, kita semua di sini pasti pernah dijanjikan sesuatu. Pertanyaan saya begini. Ketika seseorang menjanjikan sesuatu kepada saudara, apa dasarnya saudara bisa memutuskan untuk percaya atau tidak kepada janji orang itu? Waktu seseorang berjanji sama kita, kan kita harus punya dasar dong untuk memutuskan, kita mau percaya gak janji orang itu? Atau kayaknya saya nggak bisa percaya. Waktu seseorang berjanji kepada saudara, kepercayaan, keputusan saudara untuk percaya atau tidak, itu harus ada dasarnya, saudara. Nah, saudara-saudara, ada 2 kriteria kita bisa percaya atau tidak kepada janji seseorang. Yang pertama, ketika seseorang berjanji kepada kita, hal yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita lihat yang pertama, untuk memutuskan kita bisa percaya atau tidak kepada janji orang itu adalah karakter dari orang itu. Ada orang janji sama saya lihat dulu, orang ini siapa? Kredibilitasnya bagaimana? Track recordnya gimana? Oh, ternyata orang ini orang yang suka janji. Kemana-mana dia janji. Tapi nggak pernah ada yang ditepatin. Nah, waktu orang itu janji sama saya, Pak, saya mau beliin Bapak mobil. Oh, saya langsung nggak percaya. Kenapa? Ini orang ini terkenal tukang janji, saudara ya. Orang ini terkenal omong doang, tapi nggak pernah ditepatin. Jadi, kriteria yang pertama, itu adalah siapa orang yang berjanji. Bagaimana karakternya. Tetapi pertimbangan yang kedua, yaitu kita harus melihat bagaimana kemampuan orang itu. Apakah orang itu adalah orang yang mampu untuk menepati janjinya? Saya ambil contoh lagi begini. Misalnya ada orang yang bilang sama saya gini, Pak, minggu depan saya beliin Bapak mobil baru ya. Wah, senang aja saudara ya. Saudara kalau dijanjiin orang mau dibeliin mobil baru, senang ya. Ditanya, mobilnya mau seperti apa Pak? Ya biasanya saya jawab gini, ya nggak usah repot-repot lah. Yang penting mobilnya mesti punya 2.
Kalau digas dia maju, kalau direm dia berhenti. Itu aja saudara ya, yang paling penting dari sebuah mobil. Jadi nggak usah macam-macam. Oke Pak, minggu depan saya beliin Bapak mobil. Senang kita. Saya lihat orangnya yang janji sama saya seperti apa. Oh, orangnya yang janji baik. Orangnya yang janji sama saya itu karakternya baik. Dia bukan orang yang suka bikin masalah. Namun saya melihat pertimbangan yang kedua. Kira-kira orang baik ini mampu nggak untuk menepati janjinya? Wah, saya mulai ingat bahwa orang yang berjanji ini, dia hidupnya susah. Kadang-kadang dia suka minjem duit, bukan buat macam-macam, tapi dia suka minjem duit untuk beli kebutuhannya, walaupun pada akhirnya dilunasi. Dari bulan ke bulan, dia hidupnya mepet-mepet. Bahkan dia yang mau beliin saya mobil, dia pun nggak punya mobil, motor aja nggak punya. Tiap hari naik angkot ke kantor. Wah, kalau ngelihat orangnya kayak begitu, maka saya langsung berpikir apa? Orang ini orang baik, niatnya baik, tapi rasanya dia nggak punya kemampuan untuk menepati janjinya. Bisa ngerti, saudara? Dia bukan orang jahat, tapi dia nggak punya kemampuan untuk menepati janjinya. Nah, bagaimana dengan Tuhan, saudara? Tadi saya katakan bahwa Alkitab itu berisi ribuan janji Tuhan. Pada waktu Tuhan berjanji yang ditulis di dalam Alkitab, apakah kita bisa mempercayai janji Tuhan? Mari kita pakai dua kriteria tadi. Yang pertama kita lihat bagaimana karakter Tuhan. Apakah kita bisa percaya kepada janjinya kalau kita melihat pribadi Tuhan, karakter Tuhan. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia, Tuhan, yang menjanjikannya setia. Wah, dari sini kita tahu bahwa janji Tuhan itu bisa dipercaya. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Artinya apa setia? Artinya kita bisa pegang perkataannya, kita bisa pegang janjinya. Setia artinya Allah tidak mungkin lari dari apa yang sudah dijanjikannya kepada kita. Karena karakter Allah ternyata adalah Allah yang setia. Bilangan 23 ayat 19 berkata demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara-saudara, Alkitab meyakinkan kita, memberikan penegasan bahwa Allah itu tidak seperti manusia. Dikatakan Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Tuhan tahu banyak orang nggak bisa percaya kepada janji Tuhan, karena banyak dikecewakan oleh janji-janji manusia yang tidak pernah menjadi kenyataan, saudara. Karena itu saya selalu katakan kepada jemaat, dan hari ini saya sampaikan kepada saudara semua. Saudara harus punya prinsip ini. Kalau lagi kesal, kalau lagi marah, jangan banyak omong. Kalau lagi gembira, jangan banyak buat janji. Ya, ingat ya. Kalau lagi marah, jangan banyak ngomong. Kalau lagi gembira, jangan suka buat banyak janji. Karena apa? Karena dua-duanya bisa meleset, bisa menyakiti hati orang lain. Kalau saudara lagi marah, biasanya apa yang kita ngomong itu nggak dipikir, saudara. Bisa melukai hati orang lain. Kalau kita lagi happy, sama. Kadang-kadang perkataan kita nggak dipikir. Oh iya ya, ntar gue traktir makan ya. Oh iya ya, ntar gue ajak jalan-jalan ya. Sampai Tuhan Yesus datang, nggak diajak-ajak makan, saudara. Sampai Tuhan Yesus datang, nggak pernah diajak jalan-jalan. Kenapa? Lupa akan janjinya. Tetapi kita bersyukur bahwa Alkitab bilang, Allah bukan manusia, sehingga dia berdusta. Allah berfirman, dan dia melakukannya. Alkitab bilang, Allah berbicara, dan dia pasti menepatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, itu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa dipakai Tuhan, yang menjadi saksi hidup bagaimana Allah itu adalah Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya. Nah, mari kita lihat salah satunya seorang hamba Tuhan yang bernama Yosua. Di dalam Yosua 21 ayat 45, Yosua berkata demikian. Dari segala yang baik
yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saudara-saudara, Yosua yang menggantikan Musa itu melihat bahwa Allah itu begitu setia kepada janjinya bagi bangsa Israel. Dan Yosua memberikan kesaksian karena ia menjadi saksi hidup bahwa Allah yang berjanji melalui Musa adalah Allah yang menggenapi janji-janji. Seorang raja yang luar biasa namanya Salomo itu juga menjadi saksi hidup bagaimana Allah adalah Allah yang menepati janjinya. 1 Raja-Raja pasal ke-8 ayat 56. Salomo berkata begini, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Sekali lagi, ada saksi sejarah yang memberikan kesaksian bagaimana janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Dikatakan apa? Bahwa Tuhan berjanji kepada umat Israel dan janjinya itu digenapi tepat seperti yang difirmankannya. Tidak ada satupun yang meleset. Dan dikatakan dari segala yang dijanjikannya dengan perantaraan Musa, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Satu lagi saudara, sebelum kita lompat ke nomor 2, ayah daripada Salomo yang namanya Daud, itu juga menjadi saksi hidup bagaimana tentang dia melihat janji-janji Tuhan digenapi. Sehingga dia memberi kesaksian dalam Mazmur 12 ayat 7. Daud berkata demikian, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Daud mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan Daud mengambil kesimpulan dari pengalaman-pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa janji Tuhan itu teruji. Janji Tuhan itu sudah terbukti. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendorong setiap kita. Setiap kali kita baca firman Tuhan, walaupun firman Tuhan yang kita baca, janji Tuhan yang kita baca, itu tidak sesuai dengan kondisi kita yang sedang kita alami. Atau mungkin saudara merasa bahwa janji Tuhan ini terlalu besar buat saudara. Tapi saya mau katakan, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dan Allah yang berjanji bukan hanya setia. Tadi kriteria yang kedua, sanggup gak orang yang berjanji itu menggenapinya? Dan ternyata kita baca di dalam firman Tuhan tadi, bahwa Allah yang berjanji, dia tidak lupa kepada janjinya. Bahkan dikatakan oleh Yosua, oleh Salomo, Allah menggenapi janji yang diucapkannya ratusan tahun yang lalu. Allah tidak lupa. Bahkan ketika Allah menggenapi janji yang diucapkan ratusan tahun yang lalu, janji itu digenapi dengan tepat. Seperti pada waktu Allah pertama kali menjanjikan. Allah tidak pernah meleset menggenapi janjinya. Karena itu saudara-saudara, saya mendorong saudara, setiap kali baca firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Walaupun saudara hari ini dalam kondisi yang berat, dan ketika saudara membaca janji Tuhan, ada janji kelepasan, ada janji pemulihan, ada janji kesembuhan, iblis akan menyerang pikiran saudara dengan berkata apa? Engkau tidak mungkin pulih, engkau tidak mungkin bangkit, engkau tidak mungkin mengalami kemenangan. Tetapi jangan ikutin apa yang iblis taruh dalam pikiran kita. Biar firman Tuhan yang menguasai pikiran kita. Pada waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan berjanji apa? Engkau tidak akan jatuh tergeletak. Katakan amin, saya percaya. Pada waktu kita baca firman Tuhan dan Tuhan berkata, engkau akan menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Kita katakan amin, saya percaya, saya akan jadi kepala dan tidak akan jadi ekor. Mungkin hari ini posisimu lagi di bawah, tapi tiba-tiba engkau membaca firman Tuhan, engkau akan naik dan tidak akan turun. Jangan berkata, mana mungkin, sekarang aku lagi ada di bawah. Justru karena saudara ada di bawah, saudara punya potensi untuk naik. Katakan amin, saya percaya bahwa saya akan naik dan tidak akan turun. Yang setuju katakan amin. Boleh saya lihat saudara lambaikan tangan saudara yang setuju dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Sifat dari janji Tuhan yang pertama. Janji Allah dapat dipercaya. Yang kedua,
Sifat dari janji Tuhan yang kedua, God's promises are conditional. Janji Allah adalah janji yang bersyarat. Apa maksudnya, Pak? Janji Allah adalah janji yang bersyarat. Penggenapan janji Allah terjadi apabila kita memenuhi kondisi dan persyaratan yang Allah berikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh jadi orang Kristen yang asal ngutip ayat. Saya melihat ada banyak orang Kristen yang suka ngutip ayat. Kadang-kadang ditaruh di status WA, kadang-kadang ditaruh di Alkitabnya yang masih ada buku Alkitab, kadang-kadang dijadiin stiker. Boleh nggak sih Pak ngutip ayat? Boleh, tidak ada salahnya. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita main asal comot ayat yang menyenangkan hati kita. Kita asal comot ayat yang menurut kita ayat itu bagus untuk kita. Nggak apa-apa, saudara. Asal sebelum saudara comot ayat itu, saudara berusaha untuk mengerti bagaimana ayat ini bisa digenapi dalam hidup kita. Kenapa kok begitu? Karena seringkali sebelum atau sesudah Allah memberikan janji, Allah itu seringkali menaruh persyaratan. Bagaimana supaya janji itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Nah, seringkali banyak orang Kristen yang asal comot-comot ayat, dan kemudian diucapin tiap hari, dan ayatnya tidak terjadi, akhirnya menjadi orang Kristen yang kecewa. Padahal bukan karena ayat itu kurang berkuasa atau ayat itu tidak bisa bekerja. Janji Tuhan itu bisa dipercaya. Masalahnya adalah kita tidak mempelajari bagaimana membuat ayat itu bekerja dalam hidup kita. Saudara mesti ingat sifat yang kedua dari janji Allah. Bahwa janji Allah ini adalah janji yang bersyarat. Ketika Tuhan memberikan janji dan dia memberikan persyaratannya, dan kita melakukan persyaratannya, janji ini pasti digenapi dalam hidup kita. Jadi kita harus menjadi orang Kristen yang lebih bertanggung jawab, saudara. Di dalam mengklaim, di dalam mencomot ayat Alkitab, di dalam membaca firman Tuhan. Saya menyarankan bacalah keseluruhan perikop, di mana ayat yang ingin saudara ambil itu berada. Sehingga saudara bisa tahu bagaimana kondisinya pada waktu ayat itu ditulis. Kenapa kok Tuhan tulis janji itu? Untuk siapa janji itu ditulis? Nah, saya ingin berikan contoh bagaimana cara kita untuk membaca Alkitab. Ya, kita belajar sedikit ya. Ini hari Minggu kita belajar Alkitab lagi. Ya, saudara yang tadi pagi udah ke gereja, saudara ikut Zoom hari ini, saudara terima berkat double porsi. Pulang sebelum tidur, ya nanti sebelum saudara tidur, saudara dapat ilmu yang baru. Nah, kita lihat coba contohnya. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Contoh satu ayat, dua ayat. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Dikatakan ayat 3 begini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara lihat. Yang mana, ayat yang mana, ayat 3 atau ayat 4 yang merupakan janji Tuhan. Ya, kalau saudara membaca dengan teliti, maka saudara akan sama dengan saya jawabannya. Bahwa yang merupakan janji Tuhan itu adalah ayat yang keempat. Dan orang Kristen itu suka comot ayat yang keempat aja. Bahkan ayatnya di-korting. Dia comot ayat yang 4b doang. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Waduh, ayatnya bagus ya? Bagus. Kenapa? Karena ayatnya berkata bahwa Tuhan akan berikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Langsung kita buat daftar, kayak buat daftar belanjaan. Tuhan, saya ingin mobil baru. Kenapa? Karena tetangga kemarin udah ganti Mercy, saya masih kijang, Tuhan. Tuhan, saya ingin tas baru. Kenapa? Kemarin saya lihat di sosial media, teman saya pakai tas, itu loh, di tengah-tengahnya ada huruf H. Saya kepengen loh Tuhan, punya tas yang tengahnya ada huruf H. Saudara mulai buat daftar 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena saudara comot ayat, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara-saudara, ayat yang keempat itu tidak akan terjadi
kalau saudara tidak melakukan ayat yang ketiga. Nah, ini yang saya katakan, bahwa sebelum Tuhan memberikan janji, atau setelah Tuhan memberikan janji, ya bisa sebelum, bisa sesudah, karena itu saudara perlu baca ayat ini secara lengkap, perikopnya. Tuhan itu memberikan kondisinya kepada kita. Ini loh nak, kalau kamu percaya kepada Tuhan, kalau kamu melakukan yang baik, kalau kamu berlaku setia, kalau kamu bersuka cita, bergembira karena Tuhan, bukan karena yang lain, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tapi kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, kamu nggak lakukan yang baik, kamu nggak setia, ya, maka Tuhan tidak akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kira-kira begitu, saudara, cara baca ayat. Kenapa kok Tuhan berani memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hati kita? Karena kalau orang percaya sama Tuhan, orang melakukan yang baik, orang yang berlaku setia, orang yang mengutamakan Tuhan, bergembira karena Tuhan, itu pasti keinginan hatinya itu nggak macam-macam, saudara. Tapi kalau orang yang tidak percaya sama Tuhan, pikirannya jahat, nggak setia, saudara, itu keinginan hatinya macam-macam. Bisa minta mobil 2, bisa minta rumah 2, bisa minta istri 2, saudara ya. Istri 1 nggak cukup, maunya istri 2. Nah, makanya Tuhan nggak kasih. Makanya Tuhan memberikan syarat. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kamu setia kepada Tuhan, kalau kamu berlaku yang baik, maka Tuhan tahu isi hatimu nggak macam-macam. Maka apa yang kau minta itu juga nggak akan melenceng dari kehendak Tuhan. Jadi cara baca ayatnya begitu, saudara. Ya, lain kali kalau baca ayat, jangan cuma satu, main ditemplok, dijidat, ditato lagi, saudara, dijidat, gitu kan? Ayatnya nggak terjadi dalam hidup kita. Satu ayat lagi, saya kasih contoh ya. Filipi 4 ayat 19. Ini ayat favorit dari teman-teman yang mesti bayar uang kontrakan tapi belum ada duit. Biasanya ngutip ayat ini, saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, saya sering lihat dulu waktu zaman kita baca, kita bawa Alkitab dalam bentuk buku, itu banyak ketika buka ayat ini, saudara. Ternyata ayatnya udah di stabilo, saudara. Ada yang di stabilo kuning, ada yang stabilo hijau. Kenapa? Karena ayat ini rupanya menjadi ayat favorit. Bagus gak ayatnya? Bagus. Boleh gak ngutip ayat ini? Boleh. Tapi saudara mesti ngerti dulu. Ayat ini ditujukan oleh siapa? Kepada siapa? Saudara mesti ngerti dulu kenapa kok Tuhan ngomong janji ini kepada jemaat di Filipi, saudara. Ada latar belakangnya. Kenapa Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan daripada jemaat di Filipi? Karena jemaat di Filipi itu merupakan satu-satunya jemaat yang suka memberikan bantuan di dalam pelayanan Paulus, walaupun mereka dalam keadaan kekurangan. Sementara jemaat di kota lain, jemaat di Efesus, jemaat di Roma, itu semua berhenti untuk mensupport pelayanan Paulus, karena mereka keadaannya kekurangan. Tetapi jemaat di Filipi itu satu-satunya jemaat yang tetap mendukung pelayanan Paulus. Jemaat yang murah hati, jemaat yang suka menolong, padahal mereka sendiri kekurangan, tapi mereka berjuang untuk Injil, supaya Paulus tetap bisa melayani. Mereka tetap memberi, mensupport pelayanan Paulus, supaya Injil diberitakan. Untuk jemaat yang seperti ini, untuk jemaat yang mengutamakan Tuhan, untuk jemaat yang murah hati dan suka memberi, Tuhan berjanji, ketika kamu memberi, ketika kamu mensupport pelayanan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, ayat ini tidak ditujukan untuk semua orang, terutama orang-orang pelit. Orang pelit tidak bisa mengutip ayat ini. Karena ayat ini hanya ditujukan untuk orang yang murah hati. Jadi tolong ibu-ibu, kalau engkau punya tetangga yang suka ngutip ini, ayat ini, tetapi kalau nawar sayur, bikin tukang sayur marah-marah dan kesel pengen bunuh diri, bilangin gak usah ngutip ayat ini. Karena ayat ini gak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka.
Ada loh ibu-ibu saudara, kalau nawar sayur, waduh, itu kejamnya lebih kejam daripada setan, saudara. Itu tukang sayur mau dimiskinkan sama ibu-ibu, saudara. Bang, berapa kangkung? Seikat 15.000. Udah 2.000 aja, lu kan nggak ikut tanam, gitu kan? Lu kan nggak ikut susah. Waduh, sampai tukang sayur itu berdoa untuk ibu itu. Doanya tapi beda. Tuhan, kapan kau cabut nyawanya? Begitu, saudara. Karena dia kesel sama tuh ibu-ibu. Kalau ada orang yang pelit, ada orang yang kikir, ada orang yang tidak murah hati, maka ayat ini tidak berlaku untuk mereka. Karena apa? Karena Tuhan menjanjikan akan memenuhi keperluan daripada jemaat di Filipi. Karena Tuhan tahu jemaat Filipi adalah jemaat yang murah hati. Tapi kalau saudara adalah orang yang murah hati, saudara suka memberi, saya mau katakan, ketika engkau memberi, engkau tidak akan berkekurangan. Ketika engkau di dalam keterbatasanmu, saudara, tiba-tiba saudara digerakkan untuk menolong seseorang. Saudara bergumul, Tuhan, kalau saya berikan ini, maka saya akan mengalami kekurangan. Ini aja udah pas-pasan. Tetapi karena engkau tahu itu dari Tuhan, engkau tetap memberi, engkau melakukan langkah iman, maka ayat ini terjadi dalam hidup saudara. Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh lambaikan tangan saudara yang percaya kepada firman Tuhan ini. Amin. Nah, saudara-saudara, jadi saudara mesti mengerti bahwa janji Allah itu bersyarat. Saudara harus melakukan persyaratan yang Tuhan minta. Baru janji itu digenapi dalam hidup saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, pas nih, kelarnya jam makan malam, saudara bisa langsung makan. Yang ketiga, sifat janji Allah yang ketiga, God promises never fail. Janji Allah adalah janji yang tidak pernah gagal. Saudara-saudara, Roma 9 ayat yang ke-6a berkata begini, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sifat dari janji Allah yang ketiga adalah tidak dimungkinkan adanya kegagalan dan tidak mungkin gagal kalau kita memenuhi persyaratannya, yang nomor 2 tadi. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukendaki dan garis bawahi, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Dan Yesaya berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan ia akan melaksanakan yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruh kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, janji Tuhan yang terkenal di dalam Alkitab itu adalah pada waktu Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Waktu Tuhan berjanji memberikan keturunan kepada Abraham, Abraham itu nggak punya anak. Satu aja nggak punya. Tetapi Tuhan bilang apa? Keturunanmu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Dan engkau akan, orang-orang yang memberkati engkau itu akan diberkati. Nah, coba kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Ini ayat-ayat terakhir. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janjinya. Dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan. Tuhan berjanji bahwa Abraham dan keturunannya akan diberkati Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, banyak orang bertanya, Pak, kenapa Israel itu menjadi negara yang diberkati Tuhan? Negaranya nggak besar, tetapi Israel ini ditakuti, saudara, bahkan oleh negara-negara yang jauh berkali-kali lipat lebih besar daripada mereka. Dan Israel itu sangat diberkati Tuhan. Bahkan keturunan Israel, orang-orang Yahudi, sekarang tersebar di seluruh dunia, saudara.
itu menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang bertanya, saudara, kepada saya, kenapa kok Tuhan memberkati orang Yahudi demikian rupa? Jawabannya cuma satu, karena Allah sudah terlanjur berjanji bahwa Allah akan memberkati orang Israel, Abraham dan keturunannya. Dan janji Allah itu tidak mungkin gagal. Allah tidak mungkin mengingkari apa yang sudah dijanjikan. Nah, saya mencatat beberapa orang terkenal, saudara. Seperti yang Alkitab bilang, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat dari keturunan Abraham. Nah, di sini saya mencatat beberapa nama, saudara. Keturunan-keturunan Yahudi yang memberkati dunia ini. Yang pertama, ada seorang yang namanya Larry Ellison. Larry Ellison itu adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dan kalau saudara menyelidiki garis keturunannya, maka saudara akan menemukan bahwa salah satu orang terkaya di dunia ini keturunan Yahudi. Tapi Pak, kenapa namanya kok kayak nama barat, Larry Ellison? Karena sudah terjadi percampuran. Perkawinan campur. Tetapi Larry Ellison memiliki darah Yahudi. Kalau saudara main sosial media, maka saudara tahu satu situs, satu apps yang namanya Facebook. Dan kita tahu bahwa penemu Facebook yang namanya Mark Zuckerberg itu juga adalah seorang Yahudi. Kemudian kalau saudara bergerak di bidang IT, maka nama Microsoft itu tidak asing buat saudara. Dan penemu Microsoft yang namanya Bill Gates itu adalah seorang Yahudi. Kalau ibu-ibu mau cari resep masak, biasanya dia tanya ke mbah yang namanya Mbah Google, saudara ya. Apa resep membuat rendang? Nah, Mbah Google itu maha tahu, dia kasih tahu. Penemu Google namanya Larry Page, itu adalah keturunan Yahudi. Dan satu orang yang kita pasti kenal semua, yang penemuannya itu memberkati kita, merubah dunia yang kita pakai sampai sekarang. Namanya adalah Albert Einstein. Dan dia dinobatkan menjadi penemu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah manusia. Albert Einstein adalah keturunan Yahudi. Kenapa ke orang Yahudi begitu hebat? Dan orang Yahudi memberkati dunia dengan penemuannya. Orang Yahudi pintar-pintar di dalam bidang ekonomi, dalam teknologi. Orang Yahudi itu menguasai. Kenapa? Orang Yahudi begitu diberkati luar biasa. Kembali kepada jawaban saya tadi. Karena Allah sudah terlanjur berjanji kepada Abraham bahwa engkau dan keturunanmu akan diberkati. Dan lewat keturunanmu, dunia ini akan mendapatkan berkat. Dan saya bawa kabar baik sebagai penutup. Saya ingin katakan bahwa keturunan Yahudi bukan hanya orang Israel. Tetapi kita adalah Israel rohani. Kita adalah keturunan Abraham. Artinya apa? Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu apapun kondisimu hari ini, jangan katakan aku tidak diberkati. Aku bukan orang yang besar. Aku tidak mungkin naik. Ingat, kita adalah keturunan Abraham. Dan kita adalah orang yang berhak menerima janji Tuhan. Yaitu sebagai orang yang diberkati Tuhan. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menginspirasi setiap kita. Menjadi berkat buat kita. Memberikan kekuatan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.